Shalom bagi kita semua. Saya ingin membagikan renungan singkat yang terambil dari Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan 19. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Tema renungan kita, merayakan kemenangan. Setiap kita pasti akan mengalami namanya pergumulan ataupun masalah dalam hidup ini. Masalah dan pergumulan tidak perlu dicari dan tidak perlu diundang. Ia akan datang dengan sendirinya. Hal yang sama terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Bagaimana mereka akan mengalami namanya suatu penindasan yang dahsyat, yang luar biasa, yang tidak bisa dihindarkan, yaitu di mana mereka akan ditindas oleh bangsa Kasdim, bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dan di pasal yang pertama dan kedua, bagaimana sebagai seorang nabi Habakuk membawa doanya, membawa seruannya kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Seakan-akan Tuhan diam pada waktu itu. Tapi di ayat yang ketiga, di pasal yang ketiga, bagaimana Habakuk memperoleh kemenangan meskipun ia harus mengalami namanya penindasan dan bangsanya ditindas, ia tetap merasakan kemenangan. Hal ini juga yang ingin kita rasakan dalam hidup kita. Walaupun kita mengalami namanya kesusahan, kesulitan, pergumulan menghampiri kita, tapi kita boleh tetap merasakan ataupun merayakan kemenangan. Dan untuk kita bisa merayakan kemenangan, yang pertama, yaitu ayat 18 dikatakan, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Yang pertama itu bersukacita. Tuhan mengajarkan kita untuk tetap kita selalu bersukacita, meskipun keadaan tidak mendukung daripada Habakuk untuk bersukacita. Tapi sukacita Habakuk tidak dipengaruhi oleh keadaan, karena sukacita Habakuk adalah pengenalan akan Tuhan. Kalau kita tahu bahwa mata pencarian bangsa Israel pada waktu itu sangat bergantung pada pohon anggur, zaitun, bahkan kambing domba, lembu sapi. Inilah mata pencarian mereka. Hal-hal tersebut dirusak oleh bangsa Kasdim sehingga membuat perekonomian bangsa Israel pada waktu itu menjadi lumpuh. Tapi Habakuk tidak dipengaruhi dari hal-hal itu, karena dia tahu bahwa sukacita bukan karena jasmani, tapi sukacita ia datang daripada Tuhan. Jadi dalam hidup ini tetaplah selalu sukacita, karena sukacita itu akan memberikan pengharapan yang baru. Sukacita itu memberikan kekuatan yang baru. Sukacita itu akan memberikan semangat yang baru dalam hidup ini. Bahkan sukacita yang kita miliki, yang Tuhan berikan bagi kita, akan membuat kita mampu melewati setiap tantangan, setiap pergumulan dalam hidup ini. Jadi jangan pernah berputus asa ketika kita mengalami pergumulan. Jangan pernah kita kecewa kepada Tuhan, tetapi tetap sukacita harus selalu melekat dalam diri kita. Yang kedua, untuk kita bisa merayakan kemenangan, yaitu tetap mengakui kedaulatan Tuhan. Di ayat yang ke-19 dikatakan, Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Inilah menunjukkan bahwa meskipun doa dan permohonan Nabi Habakuk tidak didengarkan oleh Tuhan, seakan-akan Tuhan diam pada waktu itu, tetapi Habakuk tidak kecewa kepada Tuhan. Ia tetap berharap bahwa Allah akan memberikan kekuatan, akan memberikan kemenangan yang luar biasa bagi dia. Inilah menjadi imannya, pengakuan dia. Dan hal ini juga yang mengajarkan kita, kalau Tuhan membawa kita dalam pergumulan, bukan berarti Tuhan benci kepada kita, bukan berarti Tuhan diam bagi kita, tapi Tuhan sedang mengajarkan sesuatu bagi kita. Bagaimana Ia mengajarkan untuk kita tetap percaya kepada Dia, tetap kita ingin mengalami pemeliharaan di dalam Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Meskipun kesulitan, masalah yang terjadi dalam hidup ini, jangan pernah kita fokuskan pada masalah ini, tapi fokuslah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang sanggup menolong kita. Dan kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang kedua, bagaimana ketika perkawinan di Kanaan, di mana mereka kehabisan anggur, tapi Tuhan tidak diam
diam diri, tapi Tuhan mengadakan suatu mukjizat yang tidak masuk akal bagi kita, tapi Tuhan adakan untuk kita, yaitu Tuhan mengubah air menjadi anggur. Bahkan anggur yang dihasilkan oleh Tuhan adalah anggur yang terbaik. Dan ini juga yang mengajarkan kita bahwa Tuhan tetap pelihara, Tuhan tetap jaga orang-orang yang mengakui Dia, yang tetap bersandar kepada Dia. Walaupun kita punya masalah, walaupun kita punya pergumulan, Tuhan tetap menjamin hidup kita. Yang ketiga, selalu terkoneksi dengan Tuhan. Bagaimana meskipun di ayat pasal yang pertama, pasal kedua tidak didengar doanya, tapi Habakuk tidak berhenti berputus asa untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Sebelum kita berdoa, Tuhan sudah tahu. Tetapi yang Tuhan inginkan dalam hidup kita yaitu selalu bersekutu dengan Dia, selalu dekat dengan Dia. Itulah yang Tuhan inginkan. Ketika kita bergumul, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, maka karakter kita dibentuk, cara berpikir kita dibentuk, cara kita mengambil keputusan dengan benar, dan Tuhan pelihara kita, orang-orang yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Jadi jangan pernah kita tinggalkan Tuhan dalam hidup ini. Tetaplah bersekutu dengan Dia, walaupun kita saat ini sedang mengalami pergumulan yang seberat apapun. Apalagi saat ini kita sedang mengalami hal-hal yang sama dengan negara-negara lain. Bahkan di Indonesia sedang mengalami namanya virus corona, yang membuat orang-orang sebagian lain merasa ketakutan, merasa khawatir. Kekhawatiran dan ketakutan, ingatlah, tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Tapi bawalah setiap ketakutan dan kekhawatiranmu itu di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan. Yang perlu kita lakukan untuk menghadapi virus corona yaitu berdoa dan berjaga-jaga, jaga kesehatan, jaga imun kita. Dan yang terutama lagi, kita harus tetap memberikan waktu ini kepada Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang diberikan oleh Tuhan ini untuk kita tetap bersekutu. Dan yang terakhir pesan saya, yaitu tetap doakan pemerintah kita, doakan para medis kita, doakan para pemerintahan yang menangani ini, dan doakan supaya bangsa kita, bahkan negeri bangsa-bangsa lain juga bisa terhindar dari virus corona, dan Tuhan pulihkan kita dari virus corona ini. Amin untuk kita semua.